Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali di dalam program Word from Heaven. Yesaya 55 ayat 8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikian firman Tuhan. Firman ini ditulis oleh Yesaya, seorang nabi besar yang hidup pada zaman itu ketika bangsa Israel sedang berada di pembuangan di Babel. Jadi Nabi Yesaya mengingatkan bangsa ini bahwa pembuangan di Babel bukanlah di luar rancangan Tuhan, bukanlah di luar kehendak Tuhan, tetapi itu adalah rancangan Tuhan bagi mereka untuk membentuk mereka menjadi bangsa yang lebih baik. Saudara yang dikasih Tuhan, di sebuah desa ada seorang laki-laki yang ahli membuat mainan anak-anak. Orang-orang dari berbagai tempat, baik dekat maupun jauh, banyak yang membeli mainan padanya. Ada orang-orang yang membeli mainan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Ada pula yang membeli untuk anak-anak mereka. Beberapa orang datang untuk memperbaiki mainan anaknya. Mereka selalu puas akan hasilnya karena setelah diperbaiki, mainan yang rusak itu kembali seperti baru kembali. Suatu hari, si bapak membuat boneka kayu yang sangat indah untuk anak perempuannya. Anaknya sangat gembira mendapat hadiah itu. Saking sayangnya, ia selalu membawa boneka itu kemana ia pergi. Beberapa minggu kemudian, saat sedang bermain, boneka itu patah bagian lengannya. Si anak menangis dan berlari pada ayahnya. Si anak meminta ayahnya membetulkan boneka itu. Dan si ayah berkata, "Letakkan saja di meja kerja ayah." Karena saat itu dia sedang menyiapkan bahan-bahan untuk memperbaiki boneka itu. Dia sedang memilih kayu yang baik untuk mengganti kayu bagian lengan yang patah. Tapi si anak ternyata ngotot dan berkata, "Tidak ayah, engkau harus mengerti yang ku mau. Aku ingin tangan yang satu dipotong lalu dipasang di lengan yang satu lagi yang patah." Lalu kemudian ayahnya berhenti mencari bahan, lalu kemudian dia menjelaskan kepada anaknya proses yang harus dilakukan. Tapi dasar si anak tidak sabar. Dia berkata, "Ayah, aku mau engkau mengerjakannya seperti yang aku mau." Tapi ayah tidak mau melakukannya. "Sudah, aku kerjakan sendiri." Lalu dia pergi keluar dari ruang kerja ayahnya dengan cemberut. Si ayah berulang kali memanggil anaknya, tetapi anaknya tidak mau. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kita juga suka berbuat seperti perilaku anak itu? Saat membawa persoalan dan pergumulan kita pada Tuhan, kita mau Tuhan menyelesaikan persoalan dan pergumulan kita seperti keinginan kita. Jika Tuhan tidak mengerjakan atau menjawab seperti keinginan kita, maka kita menganggap Tuhan tidak mau menyelesaikannya. Akibatnya, kita pergi ke tempat lain untuk mencari penyelesaian seperti yang kita mau. Bukankah itu sifat kekanak-kanakan? Kita tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan Ia sangat mengerti cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menangani persoalan kita. Kita hanya diminta untuk menyerahkan segala persoalan kita di bawah kakinya. Dia pasti sanggup menyelesaikannya. Saudara yang dikasih Tuhan, sadarilah bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dan jalan-jalan kita bukanlah jalan-jalannya Tuhan. Jangan mengatur cara Tuhan menolong kita. Karena Ia paling tahu cara yang terbaik
dalam menyelesaikan masalah dan persoalan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang lembut dan taat untuk menanti-nantikan waktunya Tuhan. Dan bersandarlah kepada iman di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hikmat melalui firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami untuk menanti-nantikan waktunya Tuhan di dalam menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kami. Ajar kami untuk taat dan bersabar. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali.